Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, kita satukan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menyertai kami sehingga kami mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Mari kita baca demikian sabda Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dan berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan yang kita jalani hingga pada saat ini, sering sekali persoalan-persoalan kehidupan itu semakin menekan kehidupan kita, semakin berat. Maka ketika persoalan di dalam kehidupan itu begitu menyiksa, begitu memberatkan, begitu memprihatinkan, bahkan begitu menghancurkan kita, tentu kita ada yang putus asa. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah kesaksian yang bisa saya sampaikan kepada kita. Hari ini, keluarga daripada penatua saya menelepon. Karena penatua Esi Hombing mengalami sakit penyakit. Bahkan penyakitnya itu di dalam 6 bulan ini sudah begitu menyiksa. Tadi ketika keluarga itu menelepon, mereka di ruang ICU di kota Medan, kami di Pematang Siantar. Istri daripada beliau meminta kepada saya untuk mendoakan beliau. Tapi mereka meminta mendoakan bukan lagi untuk memberikan kesembuhan. Tapi dikatakan sudah sangat sakit supaya Tuhan memanggilnya. Dengan berat saya tidak bisa menerimanya. Dengan berat saya tidak bisa mengiyakannya. Tapi akhirnya saya tetap mendoakan penatua tersebut. Saya berkeyakinan bahwa kuasa Tuhan akan benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Kuasa Tuhan yang seperti apa itu tidak kembali lagi kepada diri saya. Kalau secara pribadi saya berkeinginan untuk memberikan kesembuhan supaya bapak tersebut bisa sembuh.
Tapi itu sudah di luar daripada kekuatan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apa yang boleh saya lihat di sana? Di dalam penderitaan yang sangat berat itu, keluarga itu masih menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan. Mereka tidak lari kemana-mana. Nah, hal yang hampir sama terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dikatakan sampai ke kota Jeriko. Di sana ada seorang yang buta yang bernama Bartimeus, anak dari Timeus. Ini yang menarik Bapak Ibu. Bartimeus dia buta dari lahir, orang tuanya juga buta. Nah, saya tidak tahu apakah ini faktor genetik. Bartimeus buta, orang tuanya buta, otomatis kehidupan mereka sangat menderita. Maka Bartimeus dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia buta, dia seorang pengemis, dia seorang yang sangat mengalami kesulitan di dalam perekonomian. Dia sangat mengalami penyingkiran, dia menjadi orang yang termarginalkan. Itu dapat kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini ketika dia berseru, orang lain merasa terganggu. Menyuruh dia diam, menyuruh dia untuk tidak berbicara, menyuruh dia untuk tidak menyampaikan apa keinginannya. Tapi yang dilakukan oleh Bartimeus dengan segala kekuatan, dengan segala usaha, dia berseru kepada Yesus. Dia katakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tetap meminta belas kasihan Yesus di dalam pergumulan yang dia alami. Dia berseru kepada Yesus. Walaupun orang-orang sekitarnya mungkin menghalanginya. Mungkin merasa terganggu. Tapi dia menyampaikan segala keinginannya ini kepada Tuhan. Dikatakan Yesus kasihanilah aku. Seruan yang dia sampaikannya itu walaupun banyak orang menghalanginya, akhirnya sampai kepada Yesus. Yesus sebagai Allah yang begitu luar biasa, dia peduli. Dia menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Nah, ketika Bartimeus bertemu dengan Yesus, ini yang menarik yang Bapak Ibu. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan ku perbuat kepadamu? Bapak Ibu, dia orang miskin. Dia orang yang membutuhkan makanan dan minuman. Dia orang yang membutuhkan pakaian. Dia membutuhkan duit untuk membeli keperluan badanianya. Tapi apa yang dia minta? Dia tidak meminta uang. Dia tidak meminta pakaian. Dia tidak meminta duit. Yang dia minta katakan, Rabuni, sembuhkanlah aku. Melekkanlah mataku. Permintaan yang dia sampaikan sebuah keyakinan, sebuah iman. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia punya iman bahwa Yesus anak Daud yang bertemu dengan dia, yang berbicara kepadanya, mampu memberikan kesembuhan kepadanya. Maka dia tidak meminta mahkota. Dia meminta kesembuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang boleh kita lihat? Seperti yang kami katakan tadi, kesaksian daripada kami. Seorang penatua yang sudah sakit parah keluarganya. Dia tetap mau datang kepada Tuhan. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajak, kita mau diingatkan, kita mau diperintahkan bahwa ketika engkau bergumul di dalam kehidupanmu, engkau tahu, engkau memberikan waktu, engkau memberikan pikiran, engkau memberikan kekuatan apa yang ada padamu untuk tetap berseru kepada Yesus. Ini yang paling utama Bapak Ibu. Tentu kita mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan. Tapi kita mau tetap berseru kepada Yesus. Percaya kepada Yesus di dalam kelemahan kita sekalipun. Bahkan ketika nyawa hampir melayang dari tubuh kita ini. Seperti keluarga penatua saya tadi. Nyawa yang sudah hampir melayang. Tapi mereka tetap mau berseru kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Aku tidak tahu pergumulan yang engkau hadapi pada saat ini. Persoalan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Rintangan yang begitu menghambat kehidupanmu. Mungkin engkau sudah hampir berputus asa. Mungkin engkau sudah menangis di dalam kehidupan. Mungkin engkau sudah diabaikan oleh semua orang. Dikucilkan oleh semua orang oleh karena pergumulanmu yang begitu berat. Seperti Bartimeus. Tapi ingatlah untuk tetap datang kepada Yesus, berseru kepadanya. Orang boleh-boleh saja tidak menghiraukanmu. Orang boleh-boleh saja menghambatmu. Orang boleh-boleh saja mengucilkanmu. Tapi Yesus tidak pernah mengucilkanmu. Dia selalu mendengarkan setiap keluhan yang engkau sampaikan kepadanya. Yang terpenting adalah engkau datang, engkau mau berseru kepadanya. Engkau tetap berpengharapan kepadanya. Engkau memanggil dia. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang mengasihi kehidupanmu dengan sempurna di dalam segala kekuranganmu. Engkau mau datang dan berharap kepada Yesus semata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Menjadi pelajaran berharga untuk kita imani bersama. Di mana Bartimeus ketika dia sudah bertemu dengan Yesus dan dia disapa Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Dia mempersembahkan hidupnya, dia mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan sering sekali kita sudah memperoleh apa yang kita minta dari Tuhan. Tapi kita meninggalkannya. Tapi lewat firman ini kita mau melihat bagaimana seorang Bartimeus. Dia mengikuti Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Sehingga kesembuhan itu membuat dia berkeyakinan untuk mengikuti Yesus lebih sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah saatnya bagi kita. Pribadi lepas pribadi. Diingatkan, diajak. Untuk tetap mengikuti Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan. Mari tetap ikutin dia. Ketika engkau mungkin masih bergumul pada saat ini. Mari tetap setia kepada Yesus. Yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu. Firman ini mau mengajak kita. Mau menghantar kita. Mau mengingatkan kita. Bagaimana setiap orang yang datang kepada Yesus. Maka Yesus pasti memberikan jalan keluar. Sesuai dengan tema kita. Tuhan menunjukkan jalan kepada aku. Bapak Ibu. Dunia ini bisa menunjukkan jalan bagimu. Tapi Yesus akan memberikan jalan yang terbaik. Kesembuhan yang terbaik. Pertolongan yang terbaik. Maka apapun pergumulanmu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetaplah engkau berpengharapan. Karena yakinlah Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Sekalipun engkau sering sekali mungkin mengecewakan Yesus di dalam kehidupan. Yakinin Yesus dengan sungguh-sungguh. Di dalam hidupmu. Percaya kepadanya. Jika Bartimeus mampu disembuhkan dari kebutaannya. Jika Bartimeus mampu mengikuti dia kembali. Maka engkau juga pasti mampu disembuhkan. Pasti mampu ditolong oleh Yesus. Pasti mampu dikuatkan. Pasti mampu menghadapi setiap persoalan yang datang ke dalam kehidupanmu. Yakinlah kepada Yesus. Mari datang senantiasa kepadanya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Allah yang maha baik. Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan mendengarkan seluruh doa kami. Seluruh pergumulan kami. Kami mau berdoa Tuhan. Tolong lihat kehidupan kami. Tolong bantu kami. Topang kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hamba mau berdoa. Biarlah kiranya jamahan tangan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan tolong pulihkan. Yang bergumul Tuhan tolong kuatkan mereka Bapa. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan senantiasa nyata bagi setiap orang percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.